Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya saya Elisa Purba dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI telah menetapkan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH periode tahun 2022-2027. Komisi 8 berharap Dewan Pengawas BPKH yang baru dapat menjaga sustainabilitas keuangan haji. Komisi 8 DPR RI telah menetapkan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH periode tahun 2022-2027. 5 calon yang terpilih yaitu Deni Suwardini, Heru Muara Sidik, M. Dawud Arif Khan, Mulyadi, dan Rojikin. Komisi 8 DPR RI berharap Dewan Pengawas BPKH periode 2022 hingga 2027 dapat menjaga sustainabilitas keuangan haji. Keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat pimpinan dan Kapoksi Komisi 8 DPR RI setelah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan pada Selasa 30 Agustus 2022. Ashabul Kahfi mendorong Dewan BPKH melakukan pengawasan terkait realisasi program investasi langsung pada tempat-tempat strategis yang memiliki peluang besar dan memperoleh imbal hasil yang tinggi. 2 poin penting yang kita perlukan dari mereka. Yang pertama, pengawasan kemampuan di bidang syariah. Yang kedua, pengawasan di bidang keuangan. Itu yang menjadi 2 poin utama yang menjadi pertimbangan kami dalam mengambil keputusan terhadap 5 orang ini. Kami yakin akan mampu mengawal dana-dana haji yang mereka sudah investasikan selama ini. Ashabul Kahfi menekankan anggota Dewas terpilih harus mampu mendorong reformasi investasi yang progresif terhadap badan pelaksana BPKH. Mereka juga harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap setiap peluang investasi yang bisa meningkatkan keuntungan bagi jamaah haji. Halim dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi 1 DPR RI mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Mengingat maraknya kebocoran data pribadi masyarakat baik di instansi pemerintahan maupun swasta akibat dari penyalahgunaan kewenangan. Terkait maraknya kebocoran data pribadi masyarakat baik di instansi pemerintahan maupun swasta, Komisi 1 DPR RI mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI, Krisantus Kurniawan prihatin dengan maraknya kebocoran data pribadi masyarakat. Ia menilai kebocoran data pribadi masyarakat akibat belum adanya integrasi data yang dilakukan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi juga harus ditingkatkan agar tidak mudah menyebar informasi kepada pihak lain. Krisantus berharap Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sehingga pemerintah memiliki payung hukum untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Ini akibat karena data kita belum dikelola dengan maksimal sehingga datanya masih menyebar di seluruh instansi, di seluruh kementerian, di seluruh lembaga, sehingga sangat mudah dan sangat rentan untuk terjadi kebocoran. Selain daripada itu, belum ada kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data pribadi, sehingga masih gampang mengupload KTP misalnya, mengupload kartu keluarga, SIM, paspor, dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah hal-hal yang tidak boleh masyarakat lakukan. Karena dengan melakukan mengupload KTP dan sebagainya, itu dengan sendirinya kita membocorkan data pribadi kita. Krisantus berpendapat, untuk memaksimalkan kinerja perlindungan data pribadi masyarakat, diperlukan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia disebut akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini.
sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Bank Indonesia beberapa waktu lalu menaikkan suku bunga sebesar 0,25% menjadi 3,75%. Kenaikan ini disebut akan berdampak pada koreksi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi, menekan daya beli masyarakat hingga melesetnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari target yang sudah ditentukan APBN. Bank Indonesia beberapa waktu lalu menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Kenaikan ini disebut akan berdampak pada koreksi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga melesetnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari target yang sudah ditentukan APBN. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menyebut kenaikan suku bunga BI akan memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat terkoreksi bahkan mengalami perlambatan. Untuk itu, Anis meminta pemerintah menyiapkan upaya-upaya antisipasi terhadap hal tersebut. Artinya, daya beli ini pengaruhnya kepada konsumsi rumah tangga. Nah, ketika konsumsi rumah tangga itu turun, pembelian rumah, pembelian itu kan masuk di komponen konsumsi ya. Itu otomatis pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi, begitu ya. Karena itu tadi yang saya katakan adalah mitigasinya gitu. Karena ketika pilihan itu sudah terjadi, sudah diambil, tentu bagaimana pemerintah mengatasi atau melakukan antisipasi terhadap hal itu ya. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut kenaikan suku bunga ini akan berdampak pada penurunan penyaluran kredit perbankan serta meningkatkan risiko kredit macet. Apalagi masyarakat masih dibayangi restrukturisasi kredit sebagai dampak pandemi COVID-19. Oh, kalau bunganya semakin tinggi ya kredit macetnya semakin tinggi. Apalagi ini kan ada namanya penyakit efek memar. Efek memar itu scaring effect. Jadi karena pandemi kemarin ada yang bertahun-tahun tidak bisa bergerak bisnisnya, maka ada efek memar, ketika belajar berlari tiba-tiba bunganya naik lagi kan terpukul lagi. Teresia dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi 4 DPR RI berharap seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, agar persoalan volume sampah yang makin meningkat dapat teratasi dengan baik. Terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Waste for Change Bekasi, Komisi 4 DPR RI berharap seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, agar persoalan volume sampah yang makin meningkat di setiap tempat pembuangan akhir dapat teratasi dengan baik.
Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, meminta setiap pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengelolaan sampah dengan kolaborasi bersama pihak swasta. Dalam kunjungan ke kantor Waste for Change, Deddy berkomitmen akan terus mendukung pengelolaan sampah yang baik demi menciptakan lingkungan yang bersih. Coba hitung biaya pengelolaan sampah di setiap kabupaten kota berapa? Gaji pegawai, biaya eselon, biaya produksi lainnya. Kalau dikerjasamakan, kan negara mengefisiensikan pembiayaan. Kalau mau negara mensubsidi kesejahteraan pegawainya. Misalnya tukang pilah sampah tadi misalnya kan ngitungnya per kilo 1.000. Kenapa sih negara misalnya nanti kita tambah misalnya Rp500 per kilo tambahan, gitu kan? Kan itu bisa. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Muhammad Sarifudin, mengapresiasi capaian Waste for Change yang mampu membuka lapangan pekerjaan secara luas, serta peduli menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, jadi saya selaku anggota DPR RI apresiasi sekali ya terhadap yang dilakukan oleh anak muda ini yang punya opportunity yang sangat bagus ya buat kehidupan masyarakat terutama lingkungan. Hanya saya mungkin harus disupport oleh pemerintah supaya ini usaha yang dilakukan sama Seno ini bisa berkembang, dan yang paling penting di seluruh Indonesia pemerintah daerah melihat ini sebagai sesuatu yang sangat baik. Dari Jawa Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah menyatakan anggaran energi untuk kuota BBM bersubsidi akan habis di bulan Oktober. Untuk itu perlu tambahan Rp195 triliun jika harga BBM bersubsidi tidak naik. Meski begitu, DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah menyatakan anggaran energi untuk kuota BBM bersubsidi akan habis di bulan Oktober. Pemerintah membutuhkan tambahan Rp195,6 triliun jika harga BBM bersubsidi tidak naik. Meski begitu, anggota DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib meminta pemerintah hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan memberi dampak luas terhadap harga sejumlah komoditas dan kebutuhan pokok. Selain itu, Najib meminta pemerintah memangkas anggaran pada sektor tertentu sehingga bisa dialihkan untuk menambah subsidi sektor energi. Intinya, saya memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunda kenaikan BBM tersebut. Dan tentu perlu juga kajian-kajian lebih lengkap, karena ibaratnya kita sedang menghadapi sebuah peperangan, semua harus sepakat bersatu memberikan kontribusinya masing-masing. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuhairina meminta harga BBM bersubsidi tidak naik, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil. Ia juga meminta Pertamina mengantisipasi kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini belum tepat sasaran. Ya, semua mau bangkit, tapi dengan harga-harga yang mahal, tentu jadi pertimbangan. Untuk itu memang harus tepat sasaran ya, karena Pertalite ini kan subsidi ya, jadi harus tepat sasaran. Ya, ini yang kita harus minta, jangan sampai mobil-mobil yang mahal pakai Pertalite juga. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia memberi sinyal segera menaikkan harga Pertalite dan solar dengan menyiapkan bantuan sosial tambahan. Namun sejumlah kalangan menilai langkah ini tak cukup meredam dampak negatif dari kenaikan BBM. Nah pemirsa, informasi lengkapnya saat lagi, untuk itu tetaplah bersama TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit.
Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah program bantuan sosial jelang kenaikan harga BBM bersubsidi dengan harapan mampu menjadi jaring pengaman bagi masyarakat golongan miskin. Nah, pemirsa, DPR mengingatkan pemerintah harus mampu menyiapkan upaya antisipasi efek domino akibat kenaikan harga BBM subsidi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling rentan terkena dampak. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Pemerintah menganggarkan subsidi energi untuk tahun 2022 sebesar 502 triliun rupiah. Dalam perhitungan Kementerian ESDM, konsumsi Pertalite tahun ini bisa mencapai 29,07 juta kiloliter, melebihi kuota yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter. Sementara konsumsi solar bersubsidi berpotensi membengkak menjadi 17,44 juta kiloliter dari kuota 15 juta kiloliter. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan pada para menteri untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan jika pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengingatkan, pemerintah harus mampu menyiapkan upaya antisipasi efek domino kenaikan harga BBM subsidi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling rentan terkena dampak. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mendorong peningkatan biaya produksi, termasuk di sektor pangan yang sedang melonjak dampak kenaikan harga pangan dunia. Dengan masalah kenaikan harga BBM, itu memang akan ada efek domino. Efek dominonya adalah biaya produksi itu akan mesti meningkat, akan naik. Oleh karena itu konsekuensi daripada kenaikan BBM ini, mata rantainya atau efek domino adalah yang terkait dengan masalah kebutuhan pangan pokok. Di negara-negara lain itu yang namanya tingkat kenaikan kebutuhan pangan itu sudah mencapai 30%. Indonesia masih landai. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib meminta pemerintah hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya akan memberi dampak luas terhadap harga sejumlah komoditas dan kebutuhan pokok. Najib juga meminta pemerintah memangkas anggaran pada sektor tertentu sehingga bisa dialihkan untuk menambah subsidi sektor energi daripada menaikkan harga BBM bersubsidi. Dan tentu perlu juga kajian-kajian lebih lengkap karena ibaratnya kita sedang menghadapi sebuah peperangan. Semua harus sepakat bersatu memberikan kontribusinya masing-masing. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuairina juga meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil. Menurutnya, Pertamina seharusnya serius melakukan langkah yang efektif dan tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini belum tepat sasaran. Semua mau bangkit, tapi dengan harga-harga yang mahal, itu jadi pertimbangan. Untuk itu memang harus tepat sasaran ya, karena Pertalite ini kan subsidi ya, jadi harus tepat sasaran. Ya ini yang kita harus minta
Jangan sampai mobil-mobil yang mahal pakai Pertalite juga. Sebagai pengalihan subsidi BBM, pemerintah menambah anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah akan dicairkan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp600.000 per keluarga. Selain itu, ada juga bantuan upah pada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta rupiah dengan besaran bantuan Rp600.000. Menanggapi hal tersebut, anggota Banggar DPR RI Sukamta menyayangkan kenaikan harga BBM akan memberikan dampak berlipat atau multiplier effect baik terhadap harga komoditas dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, pemberian kompensasi atau bantuan sosial dalam bentuk apapun bukan menjadi solusi bagi masyarakat yang rentan terkena dampak kenaikan harga BBM. Daya beli ini tidak naik, nah sehingga otomatis masyarakat kita ini bertambah miskin, terutama yang kelas menengah middle ke bawah sampai masyarakat yang paling bawah. Nah masyarakat paling bawah ini masih ada mungkin bisa dikasih kartu ini, kartu itu ya, tetapi sebetulnya ini tidak menyelesaikan masalah. Banggar DPR RI mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran subsidi energi ke sektor-sektor yang diperlukan masyarakat miskin. Selain bansos, juga perlu dialihkan untuk fasilitas kesehatan dan memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah juga diminta menjalankan reformasi subsidi energi secara menyeluruh. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, selain wisata alam, kuliner dan sejarah, Sumatera Barat juga memiliki destinasi wisata religi yang tidak kalah menarik. Nah, pemirsa penasaran? Dan tentunya informasi lengkapnya pasti Anda sajikan untuk Anda, dan untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali di TVR 09. Nah, pemirsa, Sumatera Barat memiliki masjid unik bernama Masjid Terapung Samudra Ilahi. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dijadikan sebagai tempat wisata religi. Sejak diresmikan pada bulan Februari 2021 lalu, pemirsa, Masjid Terapung Samudra Ilahi ini tidak pernah sepi pengunjung. Ditambah dengan pemandangan yang sangat indah karena langsung menghadap ke lepas pantai. Nah, pemirsa, berikut liputannya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips.
Masjid merupakan tempat ternyaman untuk menunaikan ibadah sholat. Perasaan itu pun akan semakin terasa kondusif manakala bangunan ibadah tersebut tidak hanya strategis tapi juga estetik. Masjid Samudra Ilahi merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang terapung di pesisir pantai atau lebih tepatnya terletak di lokasi wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masjid ini resmi dibuka pada 8 Februari 2021 lalu. Sejak peresmian, keberadaan masjid ini langsung menjadi viral dan menjadi ikon wisata baru di Sumatera Barat. Selain sebagai rumah ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai, Masjid Terapung Samudra Ilahi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pusat informasi kebudayaan dan pengembangan Islam, serta menjadi destinasi wisata religi yang populer di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena begitu banyak kelebihan dari masjid ini, tidak heran jika begitu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjunginya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, namun juga datang dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Rumah ibadah yang indah ini berdiri di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan telah menelan biaya sebesar 27 miliar rupiah. Selain memiliki kubah emas berkilau yang sangat indah, Masjid Samudra Ilahi juga memiliki fasilitas lain di dalamnya. Di antaranya tempat sholat yang mampu menampung 300 jamaah, selasar, dan 2 menara masjid setinggi 32 meter. Uniknya lagi, jika ingin memasuki area masjid, pengunjung harus melewati jembatan penghubung antara daratan dengan pintu masjid. Yang berbeda dari jembatan penghubung ini, ternyata juga bisa jadi spot selfie yang keren loh. Spot selfie kece lainnya terdapat di halaman masjid yang cukup luas dan langsung berhadapan dengan indahnya lautan. Keren kan? Masjid Samudra Ilahi tidak hanya menyuguhkan eksotisme bangunan, namun juga menawarkan keindahan pemandangan alam sekitar. Saat azan berkumandang, para pengunjung dapat langsung segera masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Berkaitan dengan Samudra Ilahi, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, yang merupakan suatu doa dan harapan, yaitu orang banyak yang tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa di dalam dirinya. Maka sebaiknya tenggelamlah di Samudra Ilahi sebelum tenggelam di dunia. Saat mengunjungi Masjid Terapung, semua pengunjung juga dapat berkunjung ke Pantai Carocok yang berada satu lokasi dengan masjid ini. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan pantai yang indah dan cantiknya deburan ombak. Selain itu di Pantai Carocok, pemirsa juga dapat melakukan wisata air dan bermain berbagai wahana seperti ATV yang bisa dikendarai di sekitar pantai. Demikian ulasan tentang Masjid Terapung Samudra Ilahi. Semoga dapat menjadi referensi wisata religi bagi pemirsa yang berkunjung ke Sumatera Barat. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Jumat 2 September 2022. Pemirsa, pada pukul 9 pagi ini, Badan Anggaran DPR RI akan mengadakan rapat panja dengan pemerintah untuk membahas APBN 2023. Dan pemirsa, pada pukul 14 siang, Komisi 10 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 Perpusnas. Dan juga ada pelantikan pejabat Setjen DPR RI di lobi Gedung Nusantara pada pukul 16 sore nanti. Dan tentunya sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 Senin pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.